Jaring ikan merupakan tradisi masyarakat Gunung Lapandewa di Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Dilakukan setiap tahun sebagai ritual wujud rasa syukur. Waktu terbaik menebar jaring ketika air pasang, agar ikan-ikan terjebak di kala air surut nanti. Jaringnya lebar sekali, mencapai lebih dari 1 kilometer. Wah! Dan dibentanginnya dari daratan, diikat di batu-batuan, terus muterin, jadi kayak buat setengah lingkaran, nanti ditarik dari ujung sini nih. Kenapa? Di saat mulai surut, jaring dicek untuk memastikan jaring terpasang sempurna ke dasar air. Saya mau lihat lebih dekat lagi, saya udah gemes dari tadi pengen turun. Kini saatnya menarik jaring. Ikan-ikan dibiarkan terjebak di satu titik sempit. Jadi ikan-ikannya ada di tengah sini nih. Kita tinggal ngambil aja. Ada yang pakai tombak, ada yang pakai spear gun. Gede banget. Itu ikan apa? Mubara. Gimana megangnya? Ikannya segede gini, lihat. Oh, ini ikan apa? Mubara. Juga depan yang tadi. Ini ikan mubara ini. Nah, jadi di sini si jaringnya itu. Nanjaknya sampai ke bawah. Ini pengalaman pertama saya mendapat banyak sekali hasil tangkapan dengan jaring jumbo. Luar biasa. Hasil tangkapan kita hari ini sepertinya sudah cukup. Nah, habis ini kita mau ke kampung. Ikutin jejak saya. Jejak Tinggal boleh di pegunungan, tapi ikan tetap jadi protein utama masyarakat Lapandewa. Ada satu olahan khas ikan di sini, menggunakan belimbing wulu sebagai bahan utamanya. Nama menunya parende. Bawang merah diracik dengan kunyit, tomat, dan beragam rempah lainnya untuk menguatkan rasa. Wah, apinya makin gede. Nah, ini lagi masuk ke proses untuk pembuatan ikan parende. Itu semacam kuah asam. Nah, semua ikan bisa diolah jadi parende. Yang penting ikannya segar. Olahan dengan cara rebus lebih sehat dengan tingkat kenikmatan rasa yang juga bisa dibuat maksimal. Sudah biasa. Enak. asem, tapi kurang asin, Mama. Selain dibuat parende, ikannya juga ternyata ada yang dibakar juga. Saking banyaknya loh kita dapat ikan tuh tadi. Ikan banyak. Wih, ini ikan apa? Kak. Ikan malilea. Oke. Mantap. Pada bengong, Bapak. Sini semuanya. Gabung. Bapak, sini. Bapak.
Di Buton Selatan, olahan ikan parende sangat populer. Sup ikan bumbu kuning ini dikenal kelezatannya. Ikannya tuh rasanya tuh kayak ayam, kuahnya asem plus asin, sedap. Oh, dicampur pakai ini makannya. Ya. Apa? Kambose. Kambose, parende campur kambose. Ini jagung yang tadi udah dimasak terus dicampur sama kacang, jadinya seperti ini nih. Mantap. Bumbunya benar-benar meresap ke daging ikan. Olahan parende bermanfaat secara kesehatan, mengandung protein tinggi dan lemak yang baik bagi tubuh. Ini saya lagi sama masyarakat Wako Balu Agung. Nah, ini lagi mencari sumber protein di sungai ini. Carinya itu siput air tawar. Kalau di sini namanya apa, Mama? Baoe. Bokoeo. Satu lagi, aktivitas masyarakat khas yang unik dari Muna, Sulawesi Tenggara. Ya, mencari siput air tawar. Tradisi turun-temurun di desa Woko Balu Agung, Kabangka, Sulawesi Tenggara. Sumber mata air di Woko Balu menjadi favorit spot mencari siput. Banyaknya eceng gondok dan lumut yang menjadi makanan hewan bercangkang ini membuat populasi siput melimpah. Nggak dapat dari tadi. Di mana sih dia ngumpet? Besar dengan orang-orang, besar dengan orangnya. Mana? Lagi yang barbar. Besar. Barbar. Di bawah-bawah. Bokoweo, sebutan untuk siput di sini, merupakan jenis dari siput gondang. Cangkang besar menjadi ciri khasnya. Dapat. Goreng. Mama ini bukan? Iya. Oh, itu ya. Si anaknya biasanya mama dapetnya yang gede tuh. Nah, siput-siput ini tuh biasanya memang hidupnya di sungai seperti ini dan bawahnya berlumpur karena kalau misalnya berarus dan terlalu bersih dia tidak mau diam. Ini dapat. Tuh, di mana itu di bawah? Di bawah. Ya, dapat. Mana? Ini. Curang. Ini saya agak bete dikit soalnya mamanya dari tadi dapet mulu. Siang hari, siput aktif mencari makan, sehingga pergerakannya mudah diendus. Wih, satu keranjang. Alhamdulillah. Aduh. Kan karena memang bawahnya lumpur jadi agak-agak licin jalannya. Jangan kayak Siput air tawar termasuk panganan spesial bagi masyarakat Woko Balu Agung. Jadi hidangan utama dan dapat dinikmati juga sebagai camilan. centalnya dulu. Sudah. Nah, ini sekarang saya lagi masak masakan tradisi khas Muna. Ini namanya kagule. 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 Nah, ini bumbu-bumbunya ada di sini mau buat santan, ada garam, ada bawang merah tadi. Daun Terus kedondong. nah, ini yang khasnya banget di sini adalah Kawei. Ini namanya Kawei. Kawei. Nah, itu tuh agak-agak susah tuh disebutnya. Terus sama Kelapa ada goreng. Nah, kelapa goreng. Ada daun kedondong. kedondong, ada serai.
dipisahin dari kotoran-kotorannya, baru nanti dimasak lagi untuk diproses lagi. Masih panjang sebenarnya, udah lapar. Ada cara menikmati siput air tawar. Isi perut wajib dipotong untuk membuang kotoran. Selain rasanya tidak enak, isi perut siput dapat menimbulkan efek samping. Nah, yang dibuang jadi ini nih, yang hijau-hijau, itu kotorannya. Bukan. Kalau misalnya itu kemakan, Bisa menimbulkan bisul. bisul. Gak mau kan bisulan? Jadi harus dibuang. Korem itu kok, Bang. Mana? Coba Mama lihat. Nah nih, Ini yang dibuang. nih yang harus dibuang. Nah ini uniknya di sini masaknya tuh pakai kendi. Biasanya kan kendi buat minum ya, tapi ini di sini memang tradisinya di Muna pakainya masaknya pakai kendi. Kendi diyakini dapat memberi rasa khas yang akan meresap ke daging siput. Rasanya enak banget. Rasa si daging siputnya ini kayak ampela ayam dicampur kuahnya. Kuahnya itu rasa kelapa bakar, apa tadi? Kobe. Kelapa goreng. Kelapa goreng, kobe itu rasa banget sama santannya. Mengkonsumsi siput air tawar dengan takaran yang cukup akan memberi efek positif bagi tubuh. Selain mengandung sumber protein yang sangat tinggi, siput air tawar kaya zat selenium yang ampuh mencegah kanker. Aktivitas hari ini saya mulai dengan panen bersama mama-mama suku Boti. Di desa Boti, musim kering justru menjadi momen istimewa. Ketika kemarau tiba, tandanya tanaman di ladang siap untuk dipanen. Hari ini saya lagi bersama masyarakat suku Boti mau panen. Kalau di sini namanya adalah cek. Nah, salah satu hasil bumi yang akan kita panen adalah ini dia, penmina. Penmina atau biasa dikenal dengan sorghum. Oh, kita mau leve. Leve itu kita mau petik. Oh, begitu caranya. Kalau di sini masyarakat khususnya wanita kalau mau di rumah, di kebun, dimanapun pokoknya harus selalu pakai tais. Tais itu yang seperti saya pakai dan juga mama-mama dan juga kakak-kakak. Warnanya cantik banget, ada yang warna merah, ada yang hijau. Ih, cantik-cantik. Pokoknya dimanapun harus selalu pakai ini ya. Selalu seperti seragam. Cantik tetap. Meski berpola tumpang sari atau tanam campuran, ladang warga didominasi oleh tanaman serealia seperti jagung dan sorghum. Ketiga tanaman ini menjadi bahan makanan pokok masyarakat suku Boti. Sebab padi tidak dapat tumbuh di dataran kering yang minim sumber air seperti di desa Boti ini. Kalau lagi masa panen di sini nggak satu hasil bumi aja yang diambil, tapi sekalian kalau lagi ke kebun semuanya diambil. Ini selain penmina kita juga ngambil pena. Pena itu kalau di sini jagung. Ini hampir sama masa panennya, jadi sekalian ngambil penmina, ambil ini juga, ambil pena. Masih di satu areal yang sama, di perkebunan jagung dan juga perkebunan penmina. Jadi sekarang kita lagi ngambil sain. Ini kalau dari bentuk fisiknya tanamannya mirip sama rumput, jadi agak-agak nggak kelihatan. Kalau dari jauh kita harus mendekat dulu supaya bisa terlihat bunga-bunganya. Sain adalah sebutan lokal untuk bilat mutiara. Tanaman ini bisa tumbuh di daerah dengan kesuburan tanah rendah.
Tumbuhan bernama latin Penicetum glaucum ini sudah menjadi makanan pokok di Asia Selatan dan Afrika sejak zaman prasejarah. Nah, hasil bumi yang sudah dipanen biasanya ini langsung dibawa ke rumah adat untuk diberikan, diserahkan kepada ketua adat untuk didoain sebagai tanda terima kasih kepada para leluhur karena telah diberikan hasil panen yang cukup baik. Setelah didoain, ini biasanya jagung dan juga ayam langsung dibakar. Kita masak bareng-bareng supaya aromanya tercium sampai ke leluhur. Sementara, penmina dan sain hasil panen tadi akan disimpan di lumbung. Berbeda dengan pena atau jagung yang habis dipanen, bisa langsung dimasak, bisa langsung diolah. Khusus untuk penmina dan juga sain, ini harus ditunggu dulu selama 1 tahun supaya ini kering. Nah, ini yang saya pegang, ini adalah sudah panen, bekas panen tahun lalu ya kakak ya berarti ya ini. Bekas panen tahun lalu, mau kita masak sekarang. Sebelum dimasak, kedua hasil bumi ini harus ditumbuk agar kulitnya terkelupas. Karena hanya bagian dalamnya saja yang bisa dikonsumsi. Untuk olahan penmina dan sain ini sekilas hampir mirip, hanya bedanya di proses perebusan. Jadi kalau sain itu dimasukinnya pada saat airnya sudah mendidih. Kalau penmina itu beriringan, jadi sama-sama airnya masuk, penminanya juga masuk. Karena sain ini jauh lebih cepat matang dibandingkan penmina. Jadi harus nunggu mendidih dulu ya. Sebagai pelengkap, biji kacang panjang yang sudah dikeringkan dicampur dengan penmina. Berbeda dengan sain yang hanya direbus tanpa campuran apapun. Inilah saat yang paling istimewa, makan bersama hasil panen pertama. Sederhana namun penuh makna. Rasa sain dan juga penminanya ini punya rasa yang berbeda. Sain ini rasanya lebih mirip sama nasi jagung, tapi kalau penmina ini lebih mirip sama bubur kacang hitam. Mama pernah coba bubur kacang hitam? Sonde? Sonde pernah makan? Mama nggak pernah makan. Tapi kalau kita campur sama ayam bakar, ini rasanya lebih gurih dan juga lebih nikmat tentunya. Kalau di sini enak mina. Mina itu enak. Penmina dan sain mengandung serat dan karbohidrat setara dengan nasi pada porsi yang sama. Hanya saja kandungan gula pada sorghum dan millet mutiara jauh lebih rendah, sehingga mampu mencegah diabetes serta peningkatan gula darah. Saya sangat beruntung sekali bisa nyobain masakan yang segini banyaknya, karena kalau di sini masakan ini hanya ada pada saat hari-hari besar dan juga masa panen. Jadi masyarakat bisa menikmati masakan yang segini banyaknya dan juga segini nikmatnya apalagi. Wanita di setiap daerahnya pasti punya rahasia kecantikannya tersendiri. Seperti sekarang saya lagi mau bikin ramuan kecantikan untuk masyarakat suku Boti. Nah, ini salah satu bahannya lagi saya ambil sama kakak-kakak, namanya Klovo. Tapi masih ada bahan lainnya selain ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Klovo adalah sebutan lokal untuk tanah liat. Namun tidak sembarang tanah liat kami cari. Harus yang memiliki tekstur lembut dan tidak mudah kering. Biasanya ditemukan tidak jauh dari sumber mata air. Klovo bukan satu-satunya ramuan yang dipakai. Masih ada satu lagi yang kami cari. Ialah pohon keiben atau masyarakat Boti menyebutnya kabeni. Pohon bernama latin Barringtonia asiatica ini persebarannya hanya ada di wilayah timur Indonesia. Karena tanaman ini lebih menyukai daerah kering berbatu. Pemanfaatan keiben lebih populer pada bijinya, yaitu sebagai obat luka dan pegal-pegal.
Namun kali ini bukan bijinya yang kami cari. Nah, ini dia bahan selanjutnya untuk kita membuat ramuan kecantikan, yaitu pohon kebene. Yang kita ambil adalah bagian kulitnya, tapi bukan kulit luarnya, melainkan kulit kedua setelah kulit luar, jadi yang berwarna merah seperti ini. Ini yang akan kita olah dan katanya ini bisa memperhalus bagian rambut. Wah, menarik sekali ya, tapi ini tidak ada wanginya. Tidak ada wanginya ya. Agar lebih mudah digunakan di kulit kepala dan rambut, Klovo dan Keiben harus kami racik terlebih dahulu. Untuk Klovo harus dicampur dengan air supaya lunak dan tidak menggumpal. Taruh lagi ya, masih banyak. Nah, ini sebelum kita keramas, kebene dan juga klovonya harus dicampur dengan air. Khusus untuk kebene ini harus ditumbuk atau dititi supaya air-air yang ada di dalam kebene ini keluar dan kandungannya bisa untuk menghaluskan rambut. Kedua ramuan ini tidak digunakan bersamaan. Klovo akan dilumurkan terlebih dahulu di kulit kepala. Klovo dipercaya masyarakat Boti dapat menyehatkan dan membersihkan kulit kepala dari ketombe. Sementara Keiben digunakan untuk menghaluskan rambut. Oke, ini ternyata setelah pakai kebene, saya jadi merasakan rambut saya jauh lebih halus. Kan tadi kalau pakai klovo itu keras, agak-agak lebih keras. Sekarang kalau udah dipakein bene, saya jadi lebih halus dan juga gampang disisir tuh, Mama. Pakai tangan saja sudah licin sekali. Beneran halus. Ramuan keramas tradisional ini sudah dipakai masyarakat Boti sejak dulu. Bukan hanya wanita, para lelaki pun biasa memakai. Mereka memanfaatkan hasil alam yang tersedia untuk kebutuhan sehari-hari. Wah, ini semua sudah cantik, sudah bersih rambutnya. Mama, bagaimana perasaannya setelah keramas? Lebih segar ya? Ini yang saya rasakan adalah setelah pakai klovo dan juga kebene yang memang bahan-bahannya menggunakan bahan alam, jadi pastinya lebih aman dan juga tidak ada bahan kimia sama sekali. Jadi lebih bagus, lebih halus juga dan menyegarkan. Sudah siap untuk beraktivitas, Mama? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Selain pesona pantai, Seram Utara memiliki daya tarik keindahan dari hutan hujan tropisnya. Alam yang terjaga dan jenis pohon yang bervariasi membuat hutan ini menjadi surga alami satwa-satwa liar. Burung salah satunya. Di ketinggian 45 meter, rumah pohon ini memang sengaja dibuat untuk memantau dan juga melestarikan burung endemik yang ada di daerah sini. Dan terbukti dengan ketinggian setinggi ini, saya bisa melihat banyak burung yang terbang dan juga sejajar dengan saya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Burung merupakan ikon satwa di hutan Pulau Seram ini. Tercatat ada 196 spesies, dengan 14 jenis diantaranya merupakan endemik Pulau Seram. Salah satunya burung kakatua seram. Ini burung apa ini? Bayan. Apa? Bayan. Bayan. Oh, jadi jam-jam segini tuh waktunya dia mulai pulang ke rumah Ada dari yang habis. melintas, ada yang hinggap di sini. Itu kakatua. Ini di sini, Mas. Bang, itu kakatua yang putih. Di sini. Warna putih di pohon ini. Itu. Pohon yang putih itu. Ini saya belum lama naik ke atas. Ternyata sudah disuguhi dengan pemandangannya indah dan juga burung-burungnya sudah pada mau pulang ke rumah. Jadi ini adalah areal di mana dekat rumah-rumah burung-burung ini. Jadi pada saat sore hari dia waktunya pulang ke rumah habis cari makan. Nah, dia berkeliaran di sekitar sini. Jadi kita bisa melihat. Tree platform atau rumah pohon ini memang sengaja dibangun swadaya oleh masyarakat desa Masihulan.
Banyaknya peneliti dan turis asing yang datang untuk mengamati burung menginspirasi warga untuk membangun pondok di atas pohon agar pengamatan lebih mudah. Ada waktu tertentu untuk kita bisa melihat burung endemik ini lebih dekat, yaitu waktu sore seperti ini dan juga pagi hari pada saat dia mau pergi cari makan. Tapi berhubung ini sudah mau malam, saya sama Bapak mau bermalam dulu di sini untuk melihat burung ini besok pagi. Semoga aja besok pagi dia banyak, dan harus pagi ya Om ya? Iya. Pagi sekali. Setuju, oke. Cukup. Ini saya lagi persiapan untuk bermalam di rumah pohon karena cuaca cerah. Jadi kita berdua memutuskan untuk pasang hammock supaya nyenyak tidurnya ya Bapak ya. Iya. Sampai besok pagi. Oh. Berada di puncak cabang pohon tertinggi, saya tak mau kehilangan momen untuk menyaksikan burung-burung bermain. Menginap dan menyatu dengan alam, serta suasana luar biasa seperti ini menjadi pilihan saya. Ini adalah pengalaman pertama saya tidur di dalam hutan di rumah pohon dengan ketinggian 45 meter. Semoga aja besok pagi saya dapat melihat burung-burung yang lebih banyak lagi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nyanyian merdu burung-burung liar membuka pagi saya. Jarak rumah pohon dengan tempat bermukim alami burung yang cukup dekat membuat saya lebih menyatu dengan mereka. Luar biasa. Suasana pagi di rumah pohon. Ini udah mulai terdengar suara-suara burung karena ini adalah sebenarnya waktu yang cocok untuk melihat burung-burung terbang karena dia mencari makan pergi dari rumahnya. Itu ada saya punya gigi. Saya itu kakak tua. Suara burung kakak tua jambul orange ini Om ya? Iya. Jambul orange. Jika sedang bertengger di sebelah sana, kapan lagi saya bisa dengar suara kakak tua di alam bebas, tidak di dalam kandang ya Om ya? Jadi ini adalah momen yang sangat langka, saya bisa melihat langsung burung endemik Pulau Seram ya Om ya? Wow, luar biasa, saya cukup bahagia melihat burung kakak tua secara langsung dari sana. Kakatua molusensis atau kakatua jambul oren merupakan salah satu satwa endemik dan ikon utama Pulau Seram. Sayangnya perburuan yang marak membuat nasib kakatua jenis ini terancam punah. Itu di sebelah sana sudah ada burung bayan. Ini juga adalah endemiknya Pulau Seram. Tuh warnanya hijau dan ukurannya kecil. Sebenarnya kita bisa banyak sekali melihat burung-burung dari areal sini karena memang rumahnya banyaknya di sini. Kenapa? Karena ini adalah hutan yang pohon-pohonnya masih tinggi. Jadi kalau burung itu mencari rumah yang masih jauh dari ancaman-ancaman makhluk hidup lain, jadinya dia mencari aman. Wah, burungnya banyak banget ya Om ya. Nah, kalau saya bisa lihat di sini sebenarnya hubungan hutan, pohon-pohon tinggi dengan burung endemik yang ada di sini saling berkaitan, hubungannya sangat vital. Dengan adanya rumah pohon ini pun saya jadi merasa lebih dekat dengan mereka. Ikuti jejak saya, jejak petualang.